Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku calon siswa-siswi MTSN Madiun Kecamatan Pelangenceng yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dengan kalian semua walaupun kita lewat secara virtual. Semoga hal ini dapat membantu anak-anak untuk mengenal madrasah serta materi-materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Calon siswa-siswi MTSN 7 Madiun yang sangat kami sayangi, sebelumnya Bapak ingin mengenalkan dulu sebelum materi kami sampaikan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Dimyati, sarjana pendidikan, panggilannya Pak Habib juga boleh, Pak Adim juga boleh. Oke, monggo enak yang mana terserah kalian semuanya. Pak Habib di sini di MTSN 7 Madiun selaku wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan dan juga materi atau mapel tentang penjas orkes. Jadi nanti mudah-mudahan setelah wabah COVID-19 ini usai, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka dan bisa masuk di madrasah atau di MTSN 7 Madiun. Untuk materi pada pagi hari ini yang nanti Bapak sampaikan yaitu tentang tata tertib dan juga tentang prestasi dan alumni. Ya, tentang prestasi dan alumni. Sebelum ke materi, perlu saya sampaikan kepada calon siswa-siswi MTSN 7 Madiun bahwasanya di masa pandemi COVID ini yang masih merajalela di dunia, khususnya di Indonesia, mari kita benar-benar untuk mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan oleh pemerintah, mulai dari memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan juga jangan berkerumun. Apalagi saat ini masih ada PPKM darurat, kami mohon benar-benar anak selalu jaga diri. Kesehatan bukan milik orang lain, tapi kesehatan milik diri sendiri. Sayangilah diri sendiri, sayangilah keluarga dan juga orang lain. Oleh karena itu, mari kita ikuti aturan pemerintah dan jangan lupa tetap jaga kebugaran. Ya. Makan yang teratur, istirahat yang teratur. Mungkin itu awal sebelum kita ke materi. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan tentang materi yang pertama yaitu tata tertib yang berlaku di MTSN 7 Madiun. Karena tata tertib ini adalah wajib, hukumnya kita laksanakan. Walaupun kita melaksanakan susah, tapi harus belajar
Karena belajar itulah awal kita bisa. Yang pertama yaitu tentang sikap dan perilaku. Ya, sikap dan perilaku. Yaitu siswa harus menjaga kelas agar kondusif. Jadi pada saat pembelajaran atau apapun itu harus kondusif. Jangan sampai bergurau di dalam kelas pada saat pembelajaran. Terus yang kedua, siswa dilarang merusak atau menghilangkan barang milik orang lain atau madrasah. Nah, jadi kalian harus belajar di situ. Jadi intinya tidak boleh juga merusak barang orang lain atau milik madrasah. Sayangilah milik orang lain, juga sayangilah milik yang ada di madrasah. Yang ketiga, siswa dilarang berkata-kata kotor. Saya ulangi, siswa dilarang berkata kotor atau tidak sopan. Mari kita belajar. Mulai dari sekarang belajar, karena belajar itulah adalah awal dari kesuksesan. Tidak ada orang sukses tanpa belajar. Mulai kita sikap. Jadi kita harus sopan dengan teman, ramah dengan bapak ibu guru, juga orang tua. Itu yang penting. Kalau di madrasah kalian harus sopan dengan bapak ibu guru, dengan teman sekelas atau teman kelas lain. Kalau di lingkungan atau di rumah harus sopan dengan orang tua dan lingkungan. Selanjutnya yaitu siswa dilarang membawa HP atau membawa gambar atau video yang mungkin tidak pas untuk di usia kalian. HP larang keras untuk dibawa madrasah, dan madrasah pun menyediakan apabila anak-anak dijemput orang tua, pada saat ke madrasah dijemput orang tua bisa menggunakan fasilitas telepon yang ada di kantor. Jadi dilarang keras untuk membawa HP. Siswa dilarang membawa atau mengkonsumsi rokok, minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Jadi yang dibawa apa pada madrasah? Yang dibawa buku, ballpoint, dan seterusnya. Jadi yang itu yang saya bacakan tadi, yang saya katakan tadi, benar-benar jangan dibawa di madrasah. Seterusnya, siswa dilarang berkelahi di dalam maupun di luar madrasah. Saya yakin kalian orang-orang hebat. Oleh karena itu, sayangilah teman, sayangilah orang lain, sayangilah adik, sayangilah orang tua. Janganlah sampai bertengkar. Permasalahan pasti ada jalan keluarnya, tidak harus bertengkar. Paham nggih? Ya, selanjutnya, siswa dilarang mengambil barang yang bukan miliknya sendiri di dalam madrasah maupun di luar madrasah. Jadi kalau ada mungkin di madrasah atau di lingkungan atau di rumah, kalau ada barang yang mungkin bukan miliknya, tolong sampaikan. Mungkin kalau di madrasah disampaikan ke bapak ibu gurunya atau ke pengurus kelasnya agar disampaikan mungkin ada barang yang hilang. Jangan sampai wis ngerti, wis nemu duit langsung diisai dinggo jajan. Nah, itu yang tidak pas. Oleh karena itu, kalau menemukan barang apapun tolong benar-benar disampaikan kepada orang lain, dalam arti kalau di madrasah disampaikan ning bapak ibu guru, kalau di rumah mungkin dengan orang tua.
Siswa-siswi calon MTSN 7 Madiun yang sangat amat kami sayangi, selanjutnya siswa harus menjaga nama baik madrasah. Harus dimanapun Anda, apalagi kalian sebagai siswa MTSN, ciri khas itu harus kamu tunjukkan. Apalagi anak perempuan, jangan sampai memakai hijab, pakai jilbab hanya di madrasah, di rumah tidak pakai jilbab. Oleh karena itu, mari terus pakailah jilbab itu sebagai menutup aurat kalian. Tutuplah sebaik mungkin. Jangan sampai busana-busana pakaian-pakaian yang tidak pas, tidak tepat yang kamu gunakan, itu kamu laksanakan baik itu di madrasah maupun di rumah. Selanjutnya, siswa dilarang melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Apa tidak senonoh? Ya mungkin ya seperti tadi, ya, sakarpe dhewe seenaknya saja, ya, itu tidak boleh. Terus perilaku yang terakhir, siswa dilarang melakukan perundungan atau membuli teman. Gak oleh, membuli kancan itu tidak boleh. Ya. Jadi sayangilah teman, sayangilah orang lain, sayangilah keluarga. Jadi nggak usah bully. Jangan melihat meniru-niru teman yang tidak tepat, yang tidak pas. Ngerti koncone bully akhirnya milu, itu nggak usah contoh. Mari kita belajar yang baik dan baik. Mulai dari dini, saya pun juga belajar. Mulai yang mungkin hari ini kurang baik, kita harus belajar yang lebih baik. Jangan malu, belajar yang baik itu jangan malu. Tidak ada susahnya. Itu tentang terkait perilaku. Selanjutnya yaitu tentang kerajinan. Ya. Kerajinan yaitu yang pertama, siswa harus datang tepat waktu. Di MTSN 7 Madiun masuk itu jam 6.06.45. Kita nanti masuk, terus kita kumpul di halaman, berdoa bersama-sama, membacakan Asmaul Husna dan juga ayat surat-surat pendek. Ini saya ulangi, yaitu membaca Asmaul Husna dan menghafalkan surat-surat pendek. Jadi kami harap kalau rumahnya jauh, berangkatnya lebih awal. Kalau masuknya jam 6.45, jam 6 harus sudah berangkat dari rumah. Apalagi di wilayah kita di Kecamatan Pilangkenceng itu banyak sekarang pabrik-pabrik. Anak-anak SMA, anak-anak SMK, anak-anak MA yang sekolahnya di wilayah Caruban. Naik sepeda motor. Waktunya jam 6.30 itu sangat rawan untuk kalian berangkat ke sekolah. Oleh karena itu berangkatlah lebih awal, jam 6 dari rumah, supaya nanti kalian aman, nyantai, enak nanti bisa di madrasah. Terus selanjutnya, siswa baru pulang setelah kegiatan pembelajaran berakhir, yaitu jam 13.15 atau jam 1:15 itu baru selesai. Tapi kalau untuk kelas 7 dan kelas 8 itu wajib mengikuti ekstra, yaitu ekstra BTQ, baca tulis Al-Quran. Jadi untuk BTQ ini selain non pondok, selain non pondok, nanti kita belajar bareng-bareng di MTSN 7 Madiun, yaitu tentang BTQ, baca tulis Al-Quran, mungkin sampai jam 14.15 atau jam 2:15 baru selesai.
Dan pelaksanaan BTQ itu dimulai jam 13.30 karena mungkin Bapak Ibu guru istirahat dulu sebentar dan mungkin sholat zuhur dulu baru untuk pelaksanaan BTQ. Untuk yang kerajinan yang ketiga yaitu siswa harus aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Tidak boleh siswa tidak aktif karena nanti tidak masuk sekian, itu nanti ada nilai grade-nya nanti di rapot. Ya, oleh karena itu kalau benar-benar tidak sakit harus masuk ke madrasah. Dan jangan sampai masuk di madrasah bubuk. Nggih. Wong nak bubuk mungkin ilmunya ora barokah, tidak tahu dengan materinya apa yang disampaikan. Oleh karena itu pada saat pembelajaran jangan sering keluar masuk izin. Biasanya cah lanang-lanang pas pembelajaran, Pak izin ke belakang, alasannya neng kamar mandi, ternyata jajan. Jadi supaya kita enak bisa mengetahui pembelajaran harus benar-benar ikut aktif dalam pembelajaran. Terus selanjutnya siswa yang tidak masuk harus ada keterangan orang tua atau wali murid. Ya, tadi sudah saya sampaikan, nak gak sakit ya ojo gak mlebu, kecuali mungkin orang anak saudara yang meninggal mungkin bisa itu. Selanjutnya siswa keluar kelas madrasah dengan izin guru. Nah, tadi saya sampaikan. Terus selanjutnya siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini wajib khusus kelas 7 dan 8. Istilahnya banyak sekali, nanti saya sampaikan nanti untuk Bapak Ibu penyaji materi selanjutnya nanti. Untuk selanjutnya yaitu tentang kerapian. Kerapian. Yang pertama, siswa harus memakai seragam dengan atribut lengkap dari madrasah. Rapi. Senin Selasa itu memakai seragam OSIM. OSIM itu apa toh, Pak? Ya. OSIM itu organisasi siswa intramadrasah. Kalau dulu OSIS, organisasi siswa ini sekolah, tapi kalau di kita itu ganti madrasah. Untuk hari Rabu dan Kamis itu memakai seragam identitas kita batik. Dan Jumat Sabtu seragam pramuka. Ini lengkap semuanya. Kalau Senin Selasa pakai dasi, pakai topi, ya seragam sampai atas bawah harus lengkap. Yang kedua, siswa harus memakai sepatu hitam. Nah, iki sing bagi biasanya susah mencari sepatu hitam. Kadang ya ada, cumanya anak-anak itu kurang kurang greget cari sepatu. Wes anak iki ae kadang sepatu hitam, anak serete abang, anak serete putih. Tapi kami mohon untuk calon siswa di MT Madun diusahakan harus ada warnanya hitam polos, hitam polos. Terus yang ketiga, rambut harus pendek, rapi. Untuk putra, untuk putra, ora oleh anak sekarang itu zaman sekarang tahu wow, cah lanang saiki nak cukur dikini tepes enek dalan tumone itu ndak boleh, apa kasih dalan tumo itu biasanya jelirit-jelirit kayak sar bledek itu ndak boleh, harus rapi, nggak boleh panjang, nak panjang, apalagi saya sebagai siswaan saya kasih teguran sampai 1 kali 2 kali, kalau tidak insya Allah madrasah akan menindak tegas. Selanjutnya siswa dilarang mewarnai rambut, berhias dan memakai aksesoris berlebihan. Nah, sebagai siswa madrasah nggak boleh rambut disemir abang, disemir kuning, semir hijau, nggak boleh. Pak lah kalau Pak oleh, nggak usah niru-niru yang mungkin yang kurang tepat pada kalian. Kalian sebagai siswa madrasah harus benar-benar belajar yang baik, sebagai siswa yang baik, rambut sopan, gak oleh dicoreti, gak oleh diwarnai. Nah, itu terkait tata tertib. Ya, sekarang saya bacakan juga poin-poin pelanggaran. Nah, poin pelanggaran nanti sebagai acuan kalian. Saya bacakan. Yang pertama, sikap perilaku, membuat keributan, kegaduhan dalam kelas pada jam pelajaran itu poinnya 1.
Makan dan minum di dalam kelas saat berlangsung pelajaran itu poinnya 1. Membuang sampah tidak pada tempatnya poinnya 2. Berkata kotor atau tidak sopan itu poinnya 2. Membawa benda yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar itu poinnya 1. Masuk atau keluar madrasah dengan loncat pagar atau jendela itu poinnya 5. Mengotori, mencoret-coret dan benda milik madrasah, guru, karyawan atau teman itu poinnya 5. Dan seterusnya sampai terakhir nanti yaitu memakai seragam yang ketat atau tidak sopan itu poinnya 10. Nah, nanti lebih jelasnya terkait untuk poin nanti akan lebih jelasnya nanti anak-anak calon siswa pada saat masuk aktif di MTSN 7 Madiun, karena di masa pandemi COVID ini kita tidak boleh bertatap muka, bolehnya hanya lewat daring seperti ini. Nggih, mari kita berdoa mudah-mudahan penyakit wabah ini bisa hilang dari muka bumi ini. Nggih, amin. Nah, sekarang perumusan bentuk sanksi. Ya. Pelanggaran ringan itu nanti sebuah peringatan, bertanggung jawab terhadap perbuatannya nanti poinnya 1 sampai 10. Pelanggaran sedang itu nanti panggilan orang tua atau murid atau peringatan tertulis itu poinnya 11 sampai 30. Pelanggaran berat dikembalikan pada orang tua pada waktu tertentu atau skosing 3 hari dengan mengerjakan tugas di madrasah itu poinnya 31 sampai 50. Yang selanjutnya dikembalikan pada orang tua pada waktu tertentu, skorsing 6 hari dengan mengerjakan tugas dari madrasah, poinnya 50 sampai 80. Yang pelanggaran yang 3 dikembalikan pada orang tua selamanya, itu poinnya 81 sampai 100. Nah, Pak, pelanggaran itu apa boleh dihapus, Pak? Dalam arti pelanggaran itu bisa hapus, bisa. Dengan cara apa? 1, itu membersihkan musola dan tempat wudhu selama sehari. Yang kedua, membersihkan musola, tempat wudhu dan menyiram tanaman selama 3 hari. Membersihkan musola, tempat wudhu dan menyiram tanaman selama 3 hari, serta menulis ayat kursi 3 kali. Kalau poinnya 51-80, membersihkan musola, tempat wudhu dan membersihkan taman selama 3 hari. 81 sampai 100, membersihkan musola, tempat wudhu dan membersihkan taman selama 3 hari serta menulis surat Yasin. Nah, itu bisa dihapus. Kalau pengen kalian untuk menghapus semua pelanggaran yang kalian laksanakan di madrasah. Jadi oleh karena itu mari kita belajar yang baik untuk diri kita sendiri, untuk diri kalian, orang tua, juga untuk madrasah. Jangan sampai kalian tidak bisa menjaga nama baik madrasah. Dengan cara apa? Ya tadi, melaksanakan hal yang tidak diinginkan. Nah itu apalagi sekarang banyak anak sekarang itu melakukan yang tidak senonoh, banyak sekali. Jadi jangan sampai kalian untuk mengikuti perbuatan-perbuatan yang tidak tepat. Itu materi yang pertama terkait tata tertib yang ada di MTSN 7 Madiun. Siswa-siswi calon MTSN 7 Madiun yang kami sayangi dan kami banggakan, selanjutnya Bapak Habib akan memberi materi yang kedua, yaitu tentang prestasi dan alumni. Prestasi yang diraih pada tahun 2020 kemarin ada 2 siswa, mungkin 2010 kemarin, yaitu yang pertama yaitu atas nama Nurul Kholisoh, yaitu juara MTQ tingkat remaja se-Kabupaten Madiun. Terus yang kedua yaitu atas nama Mahyatus Syifa binti Habibi, juara 3 lomba MHQ
MHQ dalam rangka itu tahun kemarin 2020 tingkat anak-anak, yaitu tahun 2020 se-Kabupaten Madiun. Juga kemarin prestasi anak-anak lomba pramuka juga juara 1 di dalam rangka HUT ulang tahunnya SMA Negeri 1 Pilangenceng. Banyak sekali prestasi kemarin 2019. Kita juga pernah meraih juara umum dalam rangka HUT RI yang ke-74 tingkat Kecamatan Pilangenceng, juara 1 sepeda hias Kecamatan Pilangenceng, juara 1 gerak jalan kategori putri, juara 2 MTQ se-Kecamatan Pilangenceng, juga juara 2 lari 400 meter putra pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Madiun se-Kabupaten Madiun tahun 2019, juara 3 tolak puru putri pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah se-Kabupaten Madiun tahun 2019, juga juara harapan 2 matematika terintegrasi tingkat Kabupaten Madiun pada tahun 2019. Jadi banyak sekali prestasi siswa-siswi MTS 7 Madiun mulai dari 2019 dan 2020, maka insya Allah kalian tidak salah untuk belajar di MTSN 7 Madiun. Insya Allah keluarga besar MTSN Madiun akan mengemban amanah sebaik mungkin dari Bapak Ibu wali murid kepada keluarga besar MTSN 7 Madiun. Selanjutnya yaitu terkait alumni. Untuk alumni, alhamdulillah Pak Habib sendiri asli alumni dari MTSN 7 Madiun, atau yang dulu itu masih filial, masih filial, belum negeri, masih swasta. Ya, itu kurang lebih kemarin saya alumni tahun 1994. Masih dulu gedungnya bukan enggak seperti ini, sik gedek, terus lantainya pun masih debu, nggih ning sikil busi, ya, ning sikil busi, angger pengen nggih sabun terus nggih idu dinggula ben gak busik sikile. Nah, sekarang alhamdulillah madrasah kita dengan kepercayaan masyarakat khususnya di Kecamatan Pilangenceng dan sekitarnya, MTS 7 Madiun bisa sesuai angan panjenengan menitipkan putra-putri panjenengan di MTS 7 Madiun. Ada lagi yaitu Mas Didi Supriyono. Ini juga siswa saya dulu, alumni tahun 2008. Sekarang mengajar di SMP Negeri 1 Wonasri. Saya Pak Habib mengajar di MTS 7 Madiun ini mulai tahun 1999 kalau tidak salah. Itu. Terus ada lagi alumni selanjutnya yaitu Mbak Ulfa Rahmaningsih. Ini tahun 2010 kemarin. Sekarang mengajar sebagai ustadz atau guru di MTSN 5 Madiun atau MTSN Caruban di mapel bahasa Arab. Nah, juga ada lagi. Ini Mas Angkling. Ya, ini badannya kecil nih, nak kelingan zaman semono ngerti ulang wis mayek awake. Sekarang dia alhamdulillah dengan gigihnya cita-cita Mas Angkling ini alumni tahun 2011, sekarang menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Terus juga ada Mas Yuda, ini alumni tahun 2012. Ini adik kelas dari Mas Angkling, sekarang dia menjabat di Brimob atau polisi dinas di Sidoarjo kalau tidak salah, Mas Yuda. Terus selanjutnya ada Mbak Suci, alumni tahun 2012 sebagai ustadz guru di MI Kotratul Ulum Wonayu di tempatnya Mbah Yai Rabono, situ mengajar. Terus juga ada Karisma Putri Yani, alumni tahun 2013 guru TK di Desa Nduren. Terus juga ada lagi Ayu Sinka Kulsum, alumni tahun 2013 itu sebagai pramugari, dan juga ada Abdul Halim, ini alumni 2015 sebagai guru MI Nurul Burhan Pilangenceng, juga Ustadz
di Pondok Pesantren Al-Basyariah. Banyak sekali alumni MTSN 7 Madiun itu tidak sesuai di kata-kata yang tahun lalu waktu saya belajar di MTSN, itu kata-katanya, lah sekolah neng MTS kuwi lho bakale dadi mudin. Alhamdulillah kata-kata hilangkan. Sama, kita sekolah di MTSN 7 sama. Ya, kita dapat materi fitini wa dunya wal akhirah. Ning dunya yo enek ngilmune, ning akhirat yo enek ngilmune. Ngilmu umum yo enek, ngilmu agama yo luwih oke dibanding sekolah lain. Nggih, jadi kalian tidak salah sekolah di MTSN Madiun. Insyaallah kami keluarga besar MTSN akan mendidik panjenengan kalian semuanya dengan sebaik-baiknya. Nggih. Mungkin itu terkait materi saya pada kesempatan pada pagi hari ini, yaitu tentang tata tertib dan prestasi dan alumni. Nggih. Jadi kami mohon tata tertib itu dilaksanakan nanti pada saat pembelajaran dan prestasi dan alumni. Nggih. Mungkin itu aja. Sebelum kita tutup, saya pengen tekankan pada kalian di masa pandemi COVID-19 ini, tolong dijaga kebugarannya, nggih. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit, nggih. Jaga kesehatan itu yang penting, nggih. Jaga imun, ya. Istirahat, wae makan, nggih. Mudah-mudahan penyakit wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertatap muka kembali dengan apa yang inginkan oleh madrasah, juga inginkan Bapak Ibu wali murid, juga kalian semua. Akhiron wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.